Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dimanapun saudaraku berada. Kita bersyukur kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena anugerah dan kasih pertolongan Tuhan yang kita rasakan. Saudara yang kekasih, berbicara tentang yang namanya kehidupan, bahwa sebenarnya kehidupan kita ini dapat digambarkan dengan perjalanan musafir. Jadi bukan sekedar berjalan tapi perjalanan, journey, bukan walk tapi journey. Satu perjalanan kehidupan tapi perjalanan yang penuh tantangan, penuh bahaya. Karena perjalanan hidup kita ini penuh dengan tantangan, penuh dengan bahaya, maka kita ini sangat perlu yang namanya berhati-hati dalam menempuh jalan hidup. Sebab kalau kita salah perhitungan, kita salah langkah, maka bisa sangat merugikan kita. Maka perlu sekali kita ini meminta hikmat dari Tuhan agar dapat mengambil atau membuat keputusan yang tepat. Setiap orang dia harus mengambil atau membuat keputusan dari perkara-perkara yang sepele sampai keputusan yang harus dibuat dalam perkara-perkara yang besar yang mempengaruhi hari depan. Semua harus diambil keputusan, ya atau tidak, ke sini atau ke situ, A atau B, di sana atau di sini. Semuanya itu harus diambil keputusan. Dan orang mengambil keputusan biasanya akan dipengaruhi oleh faktor positif dan negatif, keuntungan dan kerugian. Kalau saya mengambil keputusan A, kira-kira akan lebih menguntungkan atau merugikan. Di samping juga faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi keputusan seseorang itu yang disebut dengan faktor antara, faktor pribadi, faktor pandangan hidup. Nah, tapi semuanya akan mengkerucut pada yang namanya keuntungan dan kerugian. Kalau saya mengambil keputusan A dibandingkan dengan keputusan B, kira-kira lebih menguntungkan atau merugikan. Kalau memang keputusan B, maka saya akan ambil keputusan B. Itu adalah satu teori dari seorang yang bernama Everest Ashley tentang secara psikologi bagaimana orang mengambil keputusan. Tapi yang jelas bahwa sebuah keputusan yang diambil dengan gerusa-gerusu, dengan terburu-buru, itu bisa membuat kita rugi. Maka dalam mengambil keputusan itu perlu yang namanya pertimbangan, perlu yang namanya hikmat. Keputusan yang tepat pada waktu yang tepat akan sangat menguntungkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, agar dapat kita mengambil keputusan yang tepat, kita perlu hikmat. Yang pertama jelas hikmat itu datang dari Tuhan untuk kita menjadi berhikmat, bijak. Maka kita harus minta hikmat dari Tuhan. Tapi juga kita bisa belajar agar berhikmat. Itu bisa belajar dari hidup kita sendiri maupun kehidupan orang lain. Orang dapat belajar dari keberhasilan ataupun kegagalan, baik dirinya sendiri ataupun orang lain. Kita bisa membaca biografi orang-orang yang sukses sehingga kita bisa belajar dari mereka. Orang yang berhikmat adalah orang yang bisa belajar dari kegagalan dan kesuksesan baik orang lain ataupun diri sendiri. Tapi yang jelas bahwa sumber hikmat yang pertama-tama itu tetaplah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam masa yang sukar seperti ini, kita sangat perlu, kita sangat membutuhkan yang namanya hikmat Tuhan. Maka kita perlu sekali minta hikmat dari Tuhan supaya kita dapat mengambil keputusan dengan tepat. Sebagaimana satu pepatah, keputusan yang tepat diambil pada waktu yang tepat akan sangat menguntungkan. Nah, selain hikmat ada faktor yang juga sangat penting yang kita perlukan dalam masa yang sukar ini, dan saya percaya semua orang butuh faktor ini. Dan faktor itu adalah adanya penyertaan Tuhan, yaitu Tuhan tinggal di dalam kita. Bapak Ibu yang kekasih, ketika ada penyertaan Tuhan, maka kita akan dimampukan
untuk menjalani hidup kita ini. Seberat apapun hidup kita, kalau ada penyertaan Tuhan maka kita akan mampu. Satu hal yang pasti bahwa kehidupan itu mesti berat dan selalu bertambah berat. Zaman ini semakin lama semakin tua, bumi semakin lama semakin tua, sehingga tantangannya pun akan semakin kompleks. Kalau kita perhatikan jumlah penduduk yang bertambah, maka diperlukan yang namanya lahan yang juga harus bertambah. Maka di situ ada persaingan. Bahkan ada orang mengatakan sampai persaingan dengan orang mati, kuburan digeser jadi fasilitas, jadi perumahan dan sebagainya. Nah, tapi di samping juga lahan, dengan bertambahnya jumlah manusia, maka juga diperlukan yang namanya faktor pangan yang tersedia yang juga harus semakin banyak. Persaingan untuk mendapatkan pangan juga terjadi. Jadi semakin zaman semakin tua, persaingan, tantangan kehidupan akan semakin meningkat. Dan tidak dapat kita pungkiri bahwa ketika orang bersaing, ada orang yang menggunakan cara-cara yang tidak benar, sehingga menimbulkan yang namanya kesukaran bagi orang lain, menimbulkan kutuk bagi orang lain. Maka perlu sekali yang namanya penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup kita, sehingga dalam masa yang sukar sekalipun kita akan dimampukan menjalani kehidupan. Rasul Paulus berkata bahwa dia mampu menjalani hidup yang penuh tantangan yang dia alami itu semua karena ada Tuhan di dalam dirinya. Rasul Paulus berkata, aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Kristus yang tinggal di dalam aku. Aku mampu, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Kita melihat bagaimana kehidupan Paulus ini. Dia sebagai seorang rasul Tuhan, dia pergi mendapat banyak tantangan, bahkan dikatakan ketelanjangan, kelaparan, aniaya. Sudah berapa kali 40 kurang 1 dia dilempari batu 39 kali. Ya. Kita bisa bayangkan berkali-kali sampai Paulus ini kalau mungkin boleh dikatakan mati suri. Ya. Orang mengira dia sudah meninggal. Nah, ketika orang-orang pergi, dia dikerumuni oleh para murid dan kemudian Paulus berdiri. Mungkin hari itu Paulus sudah mati suri karena dia berkata naik sampai surga langit ketiga. Semua itu dapat ditanggung oleh Rasul Paulus. Begitu banyak penderitaan yang dia alami, tapi juga semuanya itu dapat dia kalahkan, semua dapat dia atasi, berarti dia menang. Di tengah penderitaan yang dia alami, ada kemenangan yang dia rasakan. Nah, kalau semua itu Paulus mampu karena ada Kristus yang ada di dalam dia. Aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Kristus yang memberi kekuatan. Kekuatan yang dia punya adalah kekuatan ilahi. Dan kekuatan ilahi itu pula yang kita perlukan di akhir zaman ini untuk menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Ketika Tuhan ada di dalam kita, maka kita akan diberi yang namanya kesanggupan ilahi, kemampuan ilahi. Itu memungkinkan kita mampu dan bisa menang dalam tantangan kehidupan yang berat ini. Maka perlu yang namanya penyertaan Tuhan, di samping kita juga hikmat Tuhan. Penyertaan Tuhan itu akan memampukan kita menjalani kehidupan walaupun tantangannya berat. Tapi juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan itu bisa membuat orang melihat ada Tuhan di dalam kita. Nah, kita akan melihat bagaimana seseorang disertai Tuhan dan orang lain berkata bahwa Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Nah, orang itu adalah Abraham. Mari kita membaca Kejadian pasal 21 ayat 22. Kejadian pasal 21 ayat 22.
Saya akan bacakan Kejadian 21 ayat 22. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Bapak Ibu yang kekasih, orang lain yang berkata pada Abraham, Allah menyertai engkau. Kenapa? Karena dia melihat bagaimana penyertaan Allah itu ada di dalam diri Abraham. Nah, kita akan belajar mempelajari tentang makna penyertaan ini. Dalam ayat yang kita baca tadi, Abimelek berkata Allah menyertai engkau. Kata menyertai itu dalam bahasa aslinya itulah Immanuel. Nu dan El, artinya Allah menyertai kita. Di dalam dengan Nu itu kata ganti orang pertama jamak, El itu Elohim. Allah tinggal di dalam kita, menyertai kita. Allah beserta kita. Nah, mari kita mempelajari makna kata menyertai ini. Kata ini dari akar kata amam. Amam itu artinya tersembunyi atau tidak terlihat. Saudaraku yang kekasih, penyertaan Tuhan memang tidak terlihat, tapi kita dapat merasakan hadiratnya, penyertaannya itu. Alkitab menulis Allah itu roh. Dia tidak terlihat, tapi dia adalah Allah yang maha hadir. Tapi juga dia adalah Allah yang hadir secara pribadi. Ada sedikit perbedaan antara Allah maha hadir dan dia hadir secara pribadi. Allah maha hadir itu bicara tentang kedaulatan, otoritas Tuhan dijalankan di situ. Bukan berarti Allah itu banyak, tapi di segala tempat di situ kedaulatan Allah itu dijalankan. Pemazmur berkata, sekalipun aku menaruh tilamku di dunia orang mati, engkau ada di situ. Nah, karena daerah itu adalah kedaulatan Allah dinyatakan. Itu kalau boleh saya gambarkan, Indonesia dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dia diberi mandat untuk memimpin, beri otoritas ya, melalui pemilihan umum, sehingga sebagian besar rakyat Indonesia memberikan kepercayaan kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk memerintah. Di tempat kita hari ini, ketika saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan, di situ juga hukum pemerintahan yang dikerjakan, yang diamalkan pada Bapak Presiden Joko Widodo itu diberlakukan, walaupun saat ini beliau tidak ada bersama-sama dengan kita, tapi kedaulatan yang dibebankan pada beliau dijalankan di tempat kita. Walaupun beliau ada di Jakarta sedang menjalankan tugas pemerintahan, tapi di tempat kita kedaulatan yang kita serahkan padanya itu dikerjakan. Nah, Allah Maha Hadir, di situ kedaulatan Allah dinyatakan. Allah melihat, Allah mengontrol, dan Allah tahu. Tapi kalau dia hadir secara pribadi, maka pribadinya Allah yang lahir itu yang sering kita katakan lawatan. Dia datang secara pribadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah yang roh tadi, yang tidak terlihat, yang maha hadir tadi, dia hadir secara pribadi. Dia ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita, sehingga keberadaannya dapat kita rasakan walaupun kita tidak melihat. Kehadiran Allah bersama dengan kita, di dalam kita, itu dapat kita rasakan walaupun mata kita tidak melihat secara langsung. Nah, itulah makna amam, tersembunyi, tidak terlihat, tapi dapat kita rasakan. Nah,
Orang mungkin bisa menggambarkan seperti angin. Kita tidak bisa melihat udara, tapi pergerakan udara itu dapat kita rasakan ketika angin itu bertiup. Kita bisa bernafas, kita bisa mengambil udara dengan hidung kita. Walaupun kita tidak melihat udara itu seperti apa, tapi kita bisa merasakan, kita bisa menikmati, dan kita mendapat yang namanya nilai positif dari udara tadi, walaupun kita tidak melihat. Satu kali ada orang bertanya, udara itu warnanya apa? Angin itu. Ada orang berkata, warnanya merah. Buktinya kalau dikerii warna merah, anginnya metu katanya. Berarti padahal itu kan pori-pori yang terbuka, ada pembuluh arteri yang ada di dalamnya yang kemudian mengembang ya. Yang jelas kita tidak bisa melihat angin atau udara itu, tapi kita bisa merasakan dan kita bisa menikmati. Allah, salah satu gambaran ketika roh Allah turun itu udara, angin berembus. Dia tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakan dan kita bisa menikmati hidup kita karena Allah ada. Nah, oleh sebab itu bahwa penyertaan Tuhan itu harus kita terima dengan iman. Kita percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita. Walaupun kita tidak melihat Dia, tapi kita dapat merasakan bahwa Dia hadir bersama dengan kita. Nah, kita akan melihat satu persatu makna itu atau dengan itu. Allah ada dengan kita, tinggal dengan kita. Makna yang pertama, itu adalah with atau dengan. Allah ada bersama-sama dengan kita. Dia ada dengan kita dalam keluarga kita. Dia ada dalam pekerjaan kita. Dia ada dalam usaha kita. Allah ada dalam seluruh aspek hidup kita. Itu yang harus kita yakini, itu yang harus kita pahami. Kalau Allah ada dalam pekerjaan kita, maka itu punya makna bahwa kita ini seperti berpartner dengan Allah. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Allah turut bekerja dalam hidup kita. Roma pasal 8 mengatakan ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dia turut bekerja kenapa? Karena Dia ada dalam pekerjaan kita. Dia ada dalam usaha kita. Dan Dia tidak diam. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang pasif. Tuhan kita adalah Tuhan yang, kalau boleh saya katakan, bukan sekedar aktif, tapi mungkin agresif gitu. Karena ada passion yang kuat. Kalau Tuhan nggak punya passion, Dia nggak akan turun ke dunia untuk jadi manusia. Nah, Tuhan ingin ketika kita bekerja dalam passion ilahi untuk kemuliaannya. Kenapa? Karena memang Allah turut bekerja. Dan ketika Allah turut bekerja, maka Allah bekerja untuk satu kata, kebaikan kita. Maka makna Tuhan ada dengan kita itu adalah untuk kebaikan kita. Immanuel membawa satu pengertian bahwa keberadaan Allah yang tinggal dengan kita adalah untuk kebaikan kita. Nah, itu juga punya makna yang kedua, yaitu against, artinya melawan. Ketika Tuhan menyertai kita, itu berarti juga Tuhan melawan. Nah, mungkin kita bertanya, lah kalau Tuhan menyertai kita kok malah melawan kita? Yang dilawan bukan kita. Yang dilawan adalah mereka yang memusuhi kita. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Jadi Allah ada di pihak kita, ada dengan kita itu untuk against, untuk melawan, untuk ikut berperang di dalam kita. Bahkan dikatakan Allah sendiri yang berperang. Beberapa kali kepada umat Israel Tuhan berkata, aku sendiri yang akan berperang, kamu cukup diam saja, kamu melihat. Allah kita ini punya passion yang kuat. Maka kalau saya katakan tadi, Dia bukan sekedar aktif ya, tapi agresif.
Kalau aktif itu kan ya bergerak, tapi kalau agresif itu dia bergeraknya dengan penuh passion, berkobar-kobar. Allah itu ketika dia bersama dengan kita, menolong kita itu agresif, punya passion yang kuat. Yang sama juga ketika Tuhan ada di pihak kita dan kemudian ada pihak-pihak yang melawan kita, maka Allah akan agresif untuk ikut berperang melawan yang memusuhi kita. Itulah sebabnya Paulus berkata, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Kehidupan kita memang tidak dapat dilepaskan dari yang namanya peperangan rohani. Dan peperangan rohani itu bisa terjadi dalam segala hal, aspek hidup. Bukan hanya ketika misalkan doa keliling, yaitu peperangan rohani. Ada orang berkata, apa sih pentingnya atau gunanya doa keliling? Kayaknya nggak ngefek ya. Sudah dikasih Tuhan, doa keliling adalah peperangan rohani tingkat strategis. Satu kawasan supaya setiap pengaruh ataupun upaya yang menghambat pekerjaan Tuhan itu dilemahkan. Ketika Daniel berdoa, Tuhan sudah memberi jawab, tapi sampai hari ke-21 baru sampai. Kenapa? Dikatakan di situ malaikat kerajaan Persia berdiri menantang. Ada peperangan rohani di atas. Dan selama itu pula Daniel terus berdoa. Dan datanglah Mikael, dan kemudian Mikael yang menghadapi malaikat kerajaan Persia. Sehingga apa yang Tuhan berikan pada orang yang di muka bumi itu terjadi. Peperangan rohani tingkat strategis itu menentukan dan berpengaruh bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam satu daerah di gereja itu dapat berjalan. Tapi juga ada peperangan rohani tingkat okultisme. Secara pribadi orang bisa menaruh benda kutuk di dalam pekerjaan kita. Ada orang berkata, kok toko saya dikatakan orang tutup ya, padahal buka. Karena apa? Orang ditutup matanya, bukan tokonya yang ditutup. Orang yang melihat tutup secara roh sehingga mereka tidak mengerti. Ada satu orang berkata, Pak, saya heran omset saya kok menurun terus ya. Nah ini kakak saya bilang, kok tokomu tutup toh? Padahal buka. Wah, berarti ada yang menutup. Didoakan, puji Tuhan normal. Selang 2 minggu, Pak mulai menurun lagi, didoakan lagi. Oh iya. Nah rupanya, wah dukun itu entek amek kurang golek darah. Nah saya sudah berkata, nanti biasanya akan muncul lagi loh. Dan ternyata betul. Mulai sedikit menurun hari Jumat, hari Kamis kemarin habis komsel dan cerah sekali saya ke sana sama Pak Lemi dan kemudian didoakan. Selang 2 hari kemudian WA, Pak puji Tuhan sudah normal kembali. Ada kasih Tuhan, itu peperangan rohani tingkat okultisme. Dalam pekerjaan atau usaha kita orang bisa melempar kutuk, mantra untuk menghancurkan. Tapi kita perlu bersyukur. Kita perlu bersyukur kenapa? Karena ada Tuhan di pihak kita. Tuhan berperang bagi kita. Jadi makna im itu adalah Tuhan ada untuk bersama-sama berperang bagi kita. Seperti Rasul Paulus katakan, jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Nah, kita bersyukur. Alkitab mengatakan tidak ada mantra yang mempan kepada kemah Yakub. Kita ini siapa? Dalam Kristus kita adalah Israel rohani. Dan ayat itu mengatakan tidak ada mantra yang mempan terhadap kemah Yakub. Yakub ketika dia hendak masuk tanah perjanjian, setelah dia lari dari Esau, dia bertemu dengan panglima bala tentara surga. Ada orang mengatakan itu adalah teofani dari Kristus. Maka dia ditanya, siapa namamu? Namaku Yakub. Dan kemudian sosok ini berkata, namamu bukan lagi Yakub tapi Israel.
Kalau dikatakan tidak ada mantra yang mempan terhadap kemah Yakub, berarti itu sama dengan tidak ada mantra yang mempan terhadap kemah Israel. Dan kita adalah Israel rohani di dalam Kristus. Jadi Allah ada dengan kita. Dia against, dia melawan setiap orang-orang yang hendak melempar kutuk pada kita, melawan setiap pihak-pihak yang melawan kita. Tuhan ikut berperang bagi kita. Nah, kalau Tuhan sendiri yang berperang, maka kita tahu ada kemenangan. Jadi makna Immanuel itu juga bermakna kita disertai Tuhan dalam jalan kemenangan. Dari kemenangan menuju kemenangan. Walaupun sekarang dalam masa-masa yang susah, tapi mari kita bersyukur karena kita sudah dijamin kemenangan oleh Tuhan. Nah, disinilah perlunya kita mengubah cara pandang bahwa kesusahan yang terjadi, tantangan yang terjadi itu adalah jalan untuk kita ditunjukkan yang namanya kemenangan itu. Sebab tidak ada yang namanya kemenangan tanpa peperangan. Dalam dunia peperangan rohani tidak ada yang namanya WO. Kalau olahraga orang bisa WO, nggak datang WO. Nanti didenda biasanya kalau WO itu walkout. Dia akan dikalahkan 3-0 tambah denda sekian. Kalau itu Liga Eropa misalkan, itu cukup besar. WO. Nah, itu bisa kalau dalam dunia olahraga, tapi dalam peperangan rohani tidak ada namanya WO. Lawannya WO tidak ada. Yang ada hanyalah peperangan dan peperangan. Tapi kita bersyukur peperangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu pertama untuk mengajar kita jadi kuat, tapi juga untuk membawa kita dari kemenangan menuju kemenangan. Karena kalau kita ingin kemenangan, ya tentunya harus siap untuk berperang. Dan dalam peperangan itu ada Allah, ada di pihak kita. Dan dia akan against, dia akan melawan lawan kita. Ya. Kemudian im itu juga punya makna tuat. Artinya mengarahkan diri. Ketika Allah ada dengan kita, berarti itu juga bermakna Allah mengarahkan dirinya pada kita. Nah, mengarahkan di sini itu maknanya menghadapkan diri. Nah, apa menghadapkan diri? Itu artinya, mari kita membaca Bilangan pasal 6 ayat 26. Di situ dikatakan ketika Tuhan menghadapkan kepada kita wajahnya, maka ada sesuatu yang besar. Bilangan 6 ayat 26 mengatakan demikian. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, ketika Tuhan menghadapkan wajahnya pada kita, maka ada damai sejahtera. Dalam masa-masa yang penuh dengan tantangan ini, mereka takut. Karena dikatakan masa yang kalepos, orang tidak mempedulikan lagi agama, kasih menjadi dingin. Orang akan bangkit melawan orang tuanya. Dan sekarang kita melihat bagaimana itu terjadi. Kejahatan meningkat. Sehingga ini masa kalepos, masa yang berbahaya. Orang menjadi takut. Ditambah lagi dengan keadaan krisis, maka orang bisa nekat. Tapi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang ada dengan kita dan dia sedang menghadapkan wajahnya kepada kita. Dan ketika Tuhan menghadapkan wajahnya, maka di situ dikatakan memberi engkau damai sejahtera. Di tengah masa yang sulit, keadaan yang sukar, masa yang berbahaya, justru kita dapat menikmati damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita, menghadapkan wajahnya kepada kita. Jadi damai sejahtera kita itu tidak ditentukan oleh apa yang kita punya. Tidak ditentukan siapa kolega kita. Tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Ada satu ilustrasi, seseorang disuruh membuat lukisan tentang damai sejahtera. Barang siapa yang dapat menggambarkan damai sejahtera, ketenangan yang paling baik, nanti akan dapat hadiah yang besar.
Maka berkumpullah para pelukis-pelukis, mereka mulai menggambar pemandangan di gunung yang sejuk, sepoi-sepoi para petani ada di situ dengan air yang jernih dan tertawa-tertawa. Gambarannya bagus, wah keadaan yang tenang dan sejahtera. Ada lagi yang menggambarkan situasi pedesaan yang belum tersentuh oleh jadjut, masih gayub rukun dan sebagainya, keadaan yang damai sejahtera. Tapi juga ada satu pelukis yang menggambarkan 2 ekor burung kecil yang ada di balik batu, sementara di sampingnya angin bertiup sangat kencang. Tapi burung ini sedang bersiul-siul. Nah, kemudian si panitia ini bertanya pada pelukis itu, "Saudara menggambarkan damai sejahtera ini di tengah badai. Damainya di mana?" Dan dia berkata, "Om, damai sejahtera itu sebenarnya bukan di luar. Damai sejahtera itu di dalam. Burung ini karena dia punya pelindungan yang kuat, batu karang yang kokoh, maka dia tenang. Mau di luar seperti apa terserah, tapi dia tahu bahwa dia punya pelindung yang kuat, batu karang." Kita tidak bisa mencegah keadaan di luar mau badai, tapi kalau kita bisa, kalau kita mempunyai pelindung, kita akan tenang. Dan akhirnya lukisan ini yang dimenangkan. Tuhan itu batu karang kita. Dan kalau kita bersama ada Tuhan di dalam kita, menghadapkan wajahnya pada kita, maka ada damai sejahtera. Nah, kata menghadapkan ini juga punya makna membawa naik atau mengangkat. Ketika Tuhan menghadapkan wajahnya pada kita, maka kapasitas dan kepercayaan atas kita itu akan dinaikkan atau ditinggikan oleh Tuhan. Jadi makna Immanuel, Allah ada tinggal di dalam kita, itu juga bermakna Allah yang ada dengan kita itu akan mengangkat kita. Segenap hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, segalanya akan diangkat oleh Tuhan. Itulah yang seringkali kita katakan next level, ada kenaikan level kita. Ketika Tuhan ada dalam pekerjaan kita, menghadapkan wajahnya kepada kita, maka kita akan dinaikkan dalam pekerjaan kita. Hidup kita akan diangkat oleh Tuhan. Maka kekasih Tuhan, walaupun saat ini ada dalam masa yang sukar, kita nggak perlu takut. Karena ada Tuhan. Tuhan yang kalau boleh dikatakan seperti berpartner dengan kita. Tuhan itu melindungi kita dari pihak yang melawan kita. Karena Tuhan ikut berperang dengan kita. Dan Tuhan juga yang akan menaikkan kapasitas kita sehingga kita mengalami next level. Sehingga kita walaupun dalam keadaan yang susah, ada damai yang kita alami. Maka mari kita percaya bahwa Immanuel itu maknanya begitu dahsyat dalam hidup kita. Tuhan yang tidak terlihat, tapi penyertaannya dapat kita rasakan dan dapat kita buktikan. Sama seperti udara, kita tidak melihat, tapi kita dapat membuktikan bahwa udara itu ada sehingga kita bisa bernafas, kita bisa hidup sampai hari ini. Nah, penyertaan itu ada dalam segala hal. Abimelek berkata bahwa Allah menyertai Abraham dalam segala yang dikerjakan. Jadi penyertaan itu holistik, bukan hanya dalam soal pelayanan, tapi dalam seluruh aspek hidup kita. Penyertaan Tuhan itu ada, nampak dalam segala yang dikerjakan oleh Abraham. Itu yang Abimelek katakan. Nah, kata apa yang engkau lakukan itu dalam bahasa aslinya, kata melakukan itu adalah asyah. Nah, asyah ini muncul pertama kali dalam kisah penciptaan manusia. Dan kata asyah diterjemahkan dengan kata menjadikan. Maka Allah menjadikan manusia menurut peta dan teladan Allah. Nah, asyah. Jadi asyah itu sebenarnya konsepnya adalah membuat sesuatu dengan penuh kasih sayang agar tercipta hal yang baik. Nah, saudara yang kekasih, dalam segala hal yang kita kerjakan, Tuhan menyertai kita. Itu supaya tercipta hal yang baik dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam apa yang kita kerjakan. Ketika kita bekerja dan Tuhan menyertai kita, maka tercipta hal yang baik. Kenapa? Karena yang berusaha untuk menggagalkan akan dilawan oleh Tuhan. Jadi itulah yang boleh dikatakan Tuhan membuat pekerjaan kita menjadi lebih baik, semakin baik. Kita akan menghasilkan hal yang baik.
Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita dan melindungi kita. Di dalam masa-masa akhir zaman ini, di mana penuh tantangan, orang menghalalkan segala cara, mari kita yakini kita sebagai anak Tuhan tidak perlu takut, karena Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberkati pekerjaan kita. Nah, itu harus diketahui oleh banyak orang. Orang harus tahu bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Allah menyertai kita. Sama seperti Abimelek, dia tahu bahwa Allah menyertai Abraham, dan Allah yang sama yang menyertai Abraham itu juga Allah yang menyertai kita. Orang harus tahu bahwa ada Allah yang berbeda dengan ilah zaman yang ada di dalam kita. Nah, melalui penyertaan itu kita dapat membawa orang datang kepada Tuhan. Orang harus tahu, harus mengakui bahwa Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang bukan hanya konsep, tapi Tuhan yang realita, dapat dibuktikan itu ada di dalam kita. Nah, satu kali ada anak Tuhan yang jadi setiap apa yang dia mau lakukan, dia selalu tanya dan hubungi saya untuk minta didoakan. Saya sering mengkonseling dia. Nah, ada tetangganya itu sampai berkata, "Wong kuwi pesugihannya apa toh?" Gitu. Orang itu pesugihannya apa toh? Terus kemudian sing diajak ngomong sama, "Mbak," itu tanya. Mbak tanya, orang itu tanya pesugihannya apa. Dia bilang, "Oh kan orang dia tak ketemu dukunku nanti." Ganti kandhani pesugihanku apa gitu. Oh, keris. Nah. Keris apa? Kristus Yesus. Orang harus tahu bahwa ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, supaya melalui hal itu kita membawa orang-orang, jiwa-jiwa datang. Maka dalam masa-masa yang sukaria ke zaman ini, mari kita tunjukkan penyertaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Mari kita terus maju, mari kita bangkit dalam kuasa Allah, sehingga dunia tahu ada Allah yang luar biasa, Allah yang bukan konseptis tapi realistis, yang dapat kita rasakan walaupun tidak terlihat, tapi dapat kita buktikan dan membawa dampak yang besar dalam hidup kita, baik dalam hari-hari ini tapi juga terlebih dalam masa yang kekal, yaitu keselamatan yang sempurna. Nah, puji Tuhan, ya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.